Halo Mener, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Tonggas Tanggang dengan NIM akhir 290. Saya dari kelompok 8. Materi yang akan saya paparkan pada hari ini yang berjudul perbandingan kekuasaan legislatif. Pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi dalam sistem ketatanegaraan modern, kekuasaan legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan utama yang berperan dalam membentuk hukum, mengawasi pemerintah, serta mewakili kepentingan rakyat. Lembaga legislatif menjadi manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, karena melalui wakil-wakilnya, rakyat secara tidak langsung ikut menentukan arahnya kebijakan negara. Namun, bentuk susunan kewenangan serta relasi kekuasaan legislatif berbeda-beda di tiap negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut secara politik dan kondisi sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, penting bagi kita mempelajari perbandingan kekuasaan legislatif untuk memahami dinamika hukum dan politik secara lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk, mengubah, dan mencabut undang-undang yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Montesquieu dalam ajaran Res Politica membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang. Satu, legislatif, membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif, mengadili pelanggaran undang-undang. Kekuasaan legislatif umumnya dijalankan oleh parlemen, kongres, atau dewan perwakilan rakyat tergantung pada sistem politik suatu negara. Materi selanjutnya, fungsi dan wewenang kekuasaan legislatif. Secara umum, fungsi lembaga legislatif mencakup: 1. Fungsi legislasi, membentuk dan menetapkan undang-undang, mengubah atau mencabut peraturan yang tidak relevan. Dan yang kedua itu fungsi anggaran, menyusun dan menyetujui anggaran, pendapatan dan belanja negara, mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah. Yang ketiga itu fungsi pengawasan, mengawasi jalannya pemerintah agar sesuai konstitusi dan undang-undang, meminta pertanggungjawaban kepada eksekutif. Yang keempat, fungsi dan representasi, menyusun arahan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam kebijakan publik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu bentuk dan struktur lembaga legislatif. Setiap negara memiliki bentuk dan struktur legislatif yang berbeda-beda. Perbedaan ini biasanya terlihat dalam 2 bentuk utama. Yang pertama itu unikameral atau satu kamar, hanya terdiri dari satu lembaga legislatif. Proses legislasi lebih cepat, tetapi kontrol antara lembaga lebih lemah. Contoh DPR Indonesia pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. DPR Tiongkok, Riksdag Swedia. Selanjutnya yang kedua itu bikameral, 2 kamar terdiri dari 2 kamar rendah, representasi rakyat, dan kamar tinggi, representasi wilayah satu kepentingan lain. Lebih seimbang dalam pengambilan keputusan, meski proses legislasi lebih panjang. Contoh Kongres Amerika Serikat, House of Representatives, Inggris, House of Commons. Kita lanjut ke dalam materi yang berikutnya, yaitu perbandingan kekuasaan legislatif di beberapa negara. Negara sistem pemerintahan, struktur legislatif, wewenang utama, hubungan dengan eksekutif. Yang pertama di Indonesia, yang bentuk negaranya presidensial, bikameral, DPR dan DPD, legislasi, anggaran, pengawasan relatif terpisah dari eksekutif, tidak dapat menjatuhkan presiden. Negara berikutnya ada Amerika Serikat, bentuk negaranya itu presidensial, bikameral. Legislasi, ratifikasi perjanjian, independen dari presiden, dapat melakukan check and balance yang kuat. Selanjutnya ada negara Inggris, bentuk negaranya itu parlementer, bikameral. Legislasi, pengawasan, pembentukan pemerintahan, eksekutif lahir dari legislatif, biasanya dijatuhkan oleh melalui mosi tidak percaya. Selanjutnya adalah Prancis, yang kenegaranya semi presidensial. Legislasi, pengawasan, pengesahan undang-undang presiden kuat, tetapi pemerintahan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Selanjutnya ada Tiongkok, sistem satu partai unikameral. Pengesahan kebijakan, memilih pejabat tingkat sangat dekat dan tunduk pada partai komunis. Tidak ada check and balance yang kuat. Materi selanjutnya ada lagi analisis perbandingan. Dari materi yang di atas dapat kita simpulkan sistem presidensial seperti di Indonesia dan Amerika Serikat cenderung memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif secara tugas untuk menghindari dominan satu cabang kekuasaan.
Sistem parlementer seperti Inggris menunjukkan hubungan yang sangat erat antara legislatif dan eksekutif. Bahkan eksekutif bisa dijatuhkan melalui mekanisme politik di parlemen. Sistem unikameral lebih sederhana dan efisien, namun kadang kurang representatif dan kurang pengawasan. Sistem bikameral lebih kompleks tetapi memberikan mekanisme check and balance yang lebih kuat dan representasi yang lebih beragam. Selanjutnya ada tantangan dan perkembangan kekuasaan legislatif. Satu, ada dominasi eksekutif. Dalam beberapa negara legislatif lemah karena dikendalikan oleh eksekutif atau partai mayoritas. Yang kedua itu politik, uang, dan korupsi menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas lembaga legislatif. Yang ketiga itu perubahan teknologi dan partisipasi publik. Parlemen harus beradaptasi dengan teknologi digital dan meningkatkan tuntutan transparansi. Yang keempat, globalisasi dan hukum internasional membuat legislatif perlu mempertimbangkan kebijakan internasional dalam pembentukan hukum nasional. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah perbandingan kekuasaan legislatif menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang paling sempurna, karena tiap negara menyesuaikan struktur dan kewenangannya dengan kondisi politik, sosial, dan historisnya. Namun, prinsip dasar yang harus selalu dijaga adalah representasi rakyat, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme pengawasan terhadap eksekutif. Dengan memahami perbandingan ini, kita dapat melihat kelebihan dan kelemahan sistem legislatif di berbagai negara serta mengambil pelajaran untuk memperkuat peran legislatif dalam kehidupan bernegara. Terima kasih.